Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan desain sekolah kami. Saya Madedi Pamaharani dan teman saya Muhammad Ridho Resaldi. Indonesian Hope School atau iHope. Sekolah yang dikhususkan untuk anak yang kurang mampu dan yatim piatu. Sekolah yang berkonsep semi asrama dan 100% gratis untuk anak kurang mampu dan yatim piatu. Sekolah yang memiliki tingkat jenjang dari SD sampai SMA SMK. Berikut filosofis logo sekolah kami. Yang pertama itu ada bintang yang bermakna mimpi atau cita-cita anak-anak yang menempuh pendidikan di sekolah ini. Yang kedua, warna toska yang memiliki arti stabilitas emosi dan keseimbangan dalam hal ini agar siswa seimbang secara akademik, rohani, dan jasmani. Yang ketiga ada lambang tangan yang bermakna kami sebagai lembaga pendidikan yang membantu anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu untuk mewujudkan impian atau cita-citanya. Yang keempat ada lambang orang yang bermakna anak didik atau anak kurang mampu dan yatim piatu yang sedang berusaha meraih mimpinya masing-masing. Yang kelima ada lingkaran yang memiliki makna tak terbatas. Dalam hal ini kami sebagai pendidik tidak akan berhenti memberikan bantuan pendidikan kepada anak didik kami. Yang keenam, ada warna biru memiliki arti kecerdasan, sehingga dalam hal ini kami terlibat dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Adapun visi dari sekolah kami, yakni menjadi lembaga pendidik khusus yang unggul yang berlandaskan Pancasila. Visi iHope bermakna yang mendasarkan sumber dari kata unggul dan Pancasila. Yang pertama, lembaga pendidik khusus. Lembaga yang khusus memberikan pendidikan hanya untuk anak kurang mampu dan yatim piatu. Unggul. Bermakna bahwa keunggulan yang diharapkan dimiliki iHope di dunia sebagai sebuah lembaga pendidikan dilihat dari 3 indikator, yaitu kompetitif, berkarakter, dan kolaboratif. Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia yang diharapkan diimplementasikan oleh iHope secara tepat dan benar sesuai 5 sila yang terkandung di dalamnya. Adapun misi dari sekolah kami, yang pertama memberikan pendidikan secara efektif dan efisien kepada anak didik, serta memfasilitasi anak didik yang kurang mampu dan yatim piatu mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, menumbuh kembangkan sikap dan pribadi anak didik sesuai nilai-nilai Pancasila serta bermanfaat bagi lingkungan alam dan sosial. Yang ketiga, membentuk pribadi anak didik sebagai menjadi mandiri dan siap bersaing secara nasional dan internasional. Yang keempat, menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Adapun komposisi tenaga pendidik kami, yang pertama, guru profesional berkualitas 80%, mahasiswa magang 15%, sukarelawan motivator atau tokoh masyarakat 5%. Baik, presentasi akan saya lanjutkan. Di sekolah iHope sini kami menyediakan jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA, hingga SMK. Alasan iHope memiliki 3 jenjang pendidikan agar anak-anak yang kurang mampu dan yatim piatu tetap terjamin mendapat hak pendidikannya sampai umur 18 atau sampai 19. Jika hanya memiliki 1 jenjang, dikhawatirkan anak didik yang sudah lulus tidak bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya seperti dari SD ke SMP atau SMP ke SMK, SMA atau SMK karena ketiadaan biaya. Kemudian kurikulum yang kami gunakan sendiri menggunakan kurikulum nasional plus, yaitu mengkolaborasikan kurikulum nasional dan kurikulum internasional. Kurikulum nasional sendiri menggunakan kurikulum 2013 yang diaplikasikan ke seluruh jenjang. Sementara untuk kurikulum internasional kami menggunakan kurikulum internasional baccalaureate yang kami aplikasikan hanya ke jenjang SD,
dengan program Primary Years Program, kemudian SMP dengan Middle Years Program, dan SMA dengan Diploma Program. Dari proses belajar, dari segi waktu, satu mata pelajaran terhitung sebanyak 60 menit, yang dengan komposisi 15 menit pemaparan materi, 15 menit sesi tanya jawab, 15 menit pemecahan masalah, 15 menit evaluasi ringan, atau tes dan non-tes. Ini dimaksudkan agar anak didik kami tidak bosan. Kemudian dari segi tempat, 60% kami menggunakan indoor, yaitu kelas atau lab, dan 40% kami berada di outdoor. Metode pengajaran. Kami menggunakan 4 metode pengajaran. Yang pertama yaitu metode ceramah plus, yang dimana metode ceramah plus tanya jawab. Metode ini secara ideal disertai dengan penyampaian materi dari guru, pemberian peluang pada siswa untuk bertanya, dan pemberian tugas di akhir pengajaran. Kemudian plus diskusi dan tugas. Metode ini dilakukan dengan memberikan materi secara lisan, kemudian disertai dengan diskusi dan pemberian tugas di akhir sesi. Kemudian plus demonstrasikan dan latihan. Metode ini merupakan gabungan dari penyampaian materi dengan memperagakan atau latihan atau percobaan. Metode yang kedua ialah metode resitasi. Selama membuat ringkasan, guru bisa mengawasi peserta didik agar tidak ada peserta didik yang saling mencontek satu sama lain. Lalu ditindaklanjuti dengan memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan ringkasan yang telah dibuat secara acak. Kemudian ada metode yang ketiga, yaitu metode percobaan. Metode percobaan merupakan metode pengajaran dengan menggunakan action berupa praktikum atau percobaan lab. Masing-masing siswa dengan ini mampu melihat proses dengan nyata dan belajar secara langsung. Dan yang metode terakhir ialah metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah ini dilakukan dalam kelas kecil. Siswa diberikan kasus untuk menstimulasi diskusi kelompok. Kemudian siswa mengutarakan hasil pencarian materi terkait kasus dan didiskusikan dalam kelompok. Dari strategi pengajaran, kami menggunakan 4 strategi, yaitu yang pertama ada picture and picture, model belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pengajaran. Yang kemudian ada strategi number head together, pendekatan struktural yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling membagikan ide-ide dan mempertimbangkan jawaban yang paling tepat. Kemudian strategi kooperatif script, strategi yang menarik bagi para siswa karena siswa akan berbicara dengan lawan bicara secara langsung dan akan mendapatkan respons langsung dari lawannya. Dan metode strategi terakhir ialah course review hooray, strategi yang menyenangkan karena siswa diajak untuk bermain sambil belajar untuk menjawab berbagai pertanyaan yang disampaikan secara menarik dari guru. Evaluasi. Kami menggunakan 2 evaluasi di sini, yaitu konsep evaluasi sumatif, yaitu evaluasi pembelajaran yang dicapai selama pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja secara keseluruhan dari awal hingga akhir kegiatan. Untuk penilaian dapat dilakukan pada akhir proyek dan dampaknya sudah dihitung seperti tes. Dalam tes ini ada 3 jenis, yaitu tes nonverbal, ujian tertulis, dan tes tertulis. Kemudian ada konsep formatif, yaitu evaluasi pembelajaran yang diperoleh selama pelaksanaan suatu kegiatan atau program kerja secara umum. Waktu penilaian ini dilakukan secara berkala setiap bulan atau tahunan. Dalam konsep ini ada non-tes. Dan dalam non-tes ini ada 4 jenis tes: interview, kuesioner, skala sikap, dan daftar periksa seperti centang atau silang. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kurang kata ataupun materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami ucapkan terima kasih.